ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom, selamat pagi menjelang siang anak ibu kelas 8. Ya, sampai sekarang kita belum pernah ketemu di kelas berhubung pandemi yang melanda hampir seluruh dunia. Tetapi percayalah, semuanya kita ada dalam rencana Allah. Semuanya kita ada dalam perlindungan Allah. Sebab Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang percaya. Sebab Tuhan memelihara kita. Anak-anak ibu kelas 8 yang dikasihi Tuhan, bersyukur kamu sudah naik kelas 8. Kalaupun sama sekali tidak pernah duduk, yang tidak pernah PTM, tidak pernah duduk di kelas ya, tetapi bersyukur Tuhan baik dan sangat baik kepada kita. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di kelas 8 semester 1. Tetapi sebelumnya anak-anak ibu selalu ingatkan, tetap jalankan protokol kesehatan, tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita dalam semester ini, kita tundukkan hati kita tutup mata kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami kelas 8, sekalipun kami belum pernah bertemu dengan pelajaran agama Kristen di kelas, tetapi kami percaya Tuhan begitu baik kepada kami. Buktinya kami ada hari ini sehat, kuat, diberkati Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami pintar, tetapi karena Tuhan baik mengasihi kami.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Nya. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Ibu kelas 8, pembelajaran kita hari ini yaitu hidup beriman. Ibrani 11 ayat 1. Ibu bacakan Ibrani 11 ayat 1. Firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke. Lalu Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Dikatakan di sana, Ibu bacakan lagi. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Anak-anak Ibu kelas 8 yang dikasihi Tuhan. Apa itu iman? Bagaimana orang beriman? Apa ciri-ciri orang beriman? Hari ini kita belajar tentang iman. Iman yang dikatakan oleh Ibrani 11 ayat 1. Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Itu adalah iman. Kata iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Itu adalah iman dalam perjanjian lama. Sekali lagi, iman dalam perjanjian lama adalah berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Jadi orang beriman itu mengandalkan atau mengharapkan, percaya kepada yang diandalkan itu. Itu adalah iman. Sifat iman. Sifat iman. Sifat iman itu aktif. Artinya, kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tetapi hanya di dalam ucapan saja, tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati. Itu yang dikatakan Yakobus pasal 2 ayat 17. Iman itu harus disertai perbuatan. Kalau kita berkata kita percaya Yesus, kita buktikan dengan perbuatan kita, dengan kata-kata kita, dengan tingkah laku kita. Itu adalah orang beriman. Artinya, kalau kita berkata orang yang beriman kepada Yesus, kita juga harus pergi ke gereja. Ngapain kita di gereja? Ya memuji Tuhan. Nah, itu adalah orang-orang beriman. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, Ibrani 11 ayat 1 itu ya. Artinya iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan. Iman percaya itu akan melihat, akan dapat dilihat dan meyakini suatu hal yang belum kita lihat. Misalnya, percaya tentang Yesus Kristus yang tidak pernah kamu lihat secara fisik, namun kamu percaya padanya berdasarkan kesaksian Alkitab. Maksudnya seperti ini. Kita percaya kepada Yesus. Saya, ibu dan kamu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Sampai sekarang kita belum melihat Yesus secara kasat mata kita. Tetapi kita percaya suatu saat nanti kita akan melihat Yesus. Kita akan bersama dengan Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu? Yaitu dari Injil, dari Alkitab. Itu adalah kesaksian Alkitab. Itu adalah iman. Kita percaya, kita berkata kita percaya. Kita tunjukkan dengan perbuatan kita kepada Tuhan. Dengan memuji Tuhan,
membaca firman Tuhan, merenungkannya, pergi beribadah kepada Tuhan. Anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan. Menurut Niftrik dan Boland, aspek iman tidak bisa dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman. Ibrani 11 ayat 6. Yuk kita buka. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Yuk kita buka sama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tanpa iman kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Itu tadi. Kita percaya kepada Yesus. Sekalipun Yesus belum pernah kita lihat, kita belum pernah ketemu dengan Yesus sampai saat ini. Tetapi kita percaya bahwa satu saat nanti kita akan bertemu dengan Yesus. Itu adalah iman. Oke, puji Tuhan. Iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang percaya dan berharap kepadanya, serta melakukan kehendaknya. Jadi dalam iman ada unsur percaya dan pengharapan. Beriman artinya mengimani janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Jadi beriman itu tidak tanggung-tanggung. Beriman itu tidak setengah-setengah. Itu yang dikatakan oleh Niftrik dan Boland tadi. Aspek iman tidak bisa dipisahkan dan percaya. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman itu. Seperti yang kita sudah baca, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 6 ayat 7-9. Dengan peristiwa Nuh dan Abraham. Abraham diberikan satu penghargaan oleh Allah karena dia punya iman. Dia taat menunggu janji Allah. Nuh juga seperti itu. Nuh juga seperti itu anak-anak ibu. Nuh sebenarnya dengan dasar apa dia berpengharapan kepada Allah? Tetapi karena anugerah Allah juga, karena imannya kepada Allah, dia bisa menyelamatkan generasi selanjutnya. Nuh dan Abraham yang menunjukkan imannya yang luar biasa kepada Allah. Nuh itu adalah orang yang luar biasa menunjukkan imannya kepada Allah. Dia membuktikan ketaatannya. Orang yang beriman itu adalah orang yang taat. Dan pasti Tuhan pasti memberkati. Bagaimana cara kita memelihara iman? Bagaimana cara kita memelihara iman? 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi bagaimana cara kita memelihara iman? Paulus mencoba menggambarkan betapa beratnya upaya untuk mempertahankan dan memelihara iman. Paulus tidak hanya memelihara iman dengan berdoa, namun juga bersaksi, memberitakan Injil kerajaan Allah, dan berani mengatakan kebenaran, dan menegur yang salah, memiliki penguasaan diri, sabar dan tabah dalam penderitaan. Kamu bisa baca Kisah Para Rasul 5 ayat 32, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, Efesus 6 ayat 13 sampai 18.
Jadi ciri-ciri orang yang memelihara iman. 1. Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Sekali lagi, yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Contoh dalam Alkitab itu Daniel dan kawan-kawan. Kamu bisa baca Daniel pasal 1 ayat 8. Yang kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Contoh dalam Alkitab, Daniel mengikuti kebiasaan setempat dalam memberi salam kepada raja. Oke, yang ketiga, menerima keterbatasan sebagai manusia. Yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Yang kelima, tetap setia apapun keadaannya. Keenam, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang memelihara iman itu ada 6 menurut pelajaran kita hari ini. Coba renungkan yang mana kamu sudah melakukannya. Apakah kamu sudah mempunyai penguasaan diri? Silahkan. Renungkan firman Tuhan. Renungkan pembelajaran kita hari ini. Nanti akan Ibu kasih, Ibu kirimkan tugas-tugas untuk kamu kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus jalankan protokol kesehatan dan terus berdoa berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pembelajaran kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan baik. Kami sudah belajar. Tuhan berkati anak-anak kelas 8. Tuhan beri mereka kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan. Berkati orang tua mereka di dalam menjalankan segala aktivitas mereka. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.